Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, sehat semua hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau semua sehat, masih semangat belajar? Tentu masih ya. Untuk mengawali belajar hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai belajarnya. Perhatikan peta Indonesia berikut. Ini ada dua peta, yang di atas dengan yang di bawah. Perhatikan perbedaannya. Ini yang di atas dan yang di bawah itu berbeda. Yang di atas disebut peta umum karena memuat situasi secara umum, sedangkan yang di bawah ini adalah peta khusus. Untuk mempelajari lebih lanjut apa itu peta umum dan apa itu peta khusus, mari kita belajar bersama. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, penampakan alam atau penampakan alam buatan daerah tersebut. Jadi di dalam peta ini memuat secara komplit keadaan yang ada di dalam peta. Contohnya ibu kota, batas provinsi, gunung, sawah, ini dari Sabang sampai Merauke ini komplit. Danau, ya, lautnya, kekayaan alam, flora dan fauna, kemudian nama-nama bandar udara. Nah, sedangkan untuk peta khusus, perhatikan yang ini. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan lain sebagainya. Ini ada yang berwarna orange. Perhatikan ini Pulau Jawa, ini warnanya orange. Kemudian ini ada yang warnanya kuning, Kalimantan warnanya hijau. Kemudian Irian Jaya juga warnanya hijau, Maluku hijau. Ini karena ini hanya memuat peta kepadatan penduduk, maka di sini berisi keterangan tentang kepadatan penduduk. Nah, yang merah itu dilihat pada legenda itu yang paling bawah, itu menunjukkan daerah yang paling padat penduduknya. Sedangkan yang hijau adalah yang penduduknya jarang. Kamu lihat dari Sabang sampai Merauke, di daerahmu itu termasuk yang hijau atau yang merah. Sudah ketemu apa belum? Kalau sudah ketemu, berarti lihat tingkat kepadatan penduduk daerahmu di legenda yang ada. Ini ada lagi peta suku bangsa di Indonesia. Ini juga disebut peta khusus. Ini kamu perhatikan dari Aceh sampai ke Irian Jaya, ini banyak suku bangsa di situ. Di Sumatera itu ada suku Nias, Batak, Minangkabau. Ini perhatikan yang di Sumatera. Kemudian di Jawa itu ada Banten, ada Betawi, ada Sunda, Jawa, Madura. Semakin ke timur ini ada semua. Di Irian Jaya ada Dani, ada suku Asmat. Pokoknya Indonesia itu merupakan bangsa yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Ya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah,
tetapi tetap bersatu dengan berdasar nilai-nilai luhur Pancasila. Kamu kemarin sudah belajar tentang kandungan nilai-nilai luhur Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Masih ingat kamu? Kalau masih, syukurlah. Lah itu tinggal kita amalkan. Mari kita perhatikan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sekolah ini kamu hanya memilih teman yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini berarti tindakan kamu kalau seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila berapa saja? Kamu catat ya, nanti di buku tulismu. Kemudian di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ini berarti kamu kalau seperti ini bertentangan dengan nilai sila pertama. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, contohnya kepada adik atau kakak. Ini juga bertentangan dengan nilai Pancasila. Bermalas-malasan, ini bertentangan dengan nilai Pancasila sila kelima. Membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, suka berbohong, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di masyarakat tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, ini bertentangan dengan nilai Pancasila. Melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, ini bertentangan lagi dengan sila pertama. Minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia ini memiliki faktor yang membuat bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Di antara faktor-faktornya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, contohnya gotong royong, suka bekerja sama, ya, saling mengasihi, saling menghargai. Kemudian wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Ini Indonesia terkenal dengan negara kepulauan di samping julukan-julukan yang lain, yaitu negara agraris ataupun negara maritim. Kemudian letak geografis dan kondisi strategisnya. Indonesia itu kan terletak di posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian besarnya jumlah penduduk. Ini Indonesia sekarang jumlah penduduknya sekitar 254 juta jiwa. Ini sebuah potensi untuk menjadi bangsa yang besar. Kemudian beragam suku, agama, dan ras atau golongan. Ini tentu saja memperkaya budaya bangsa Indonesia dan bisa digunakan untuk memupuk persatuan dan kesatuan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.